Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketujuh, yaitu tentang handling exceptions. Target dari handling exception kali ini yaitu setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menentukan PL/SQL exception. Yang kedua, mengenali unhandled exception, menggunakan berbagai tipe PL/SQL exceptions handler yang berbeda, menangkap error yang tidak terantisipasi, mendeskripsikan apa efek dari exception propagation dalam nested block, melakukan kustomisasi PL/SQL exception message, handling exception dengan PL/SQL. Sebuah exception adalah sebuah identifier dalam PL/SQL yang muncul secara eksekusi. Bagaimana bisa muncul exception? Yang pertama, sebuah error Oracle terjadi. Yang kedua, Anda memunculkannya secara eksplisit. Bagaimana Anda menanganinya? Yang pertama, tangkap error tersebut dengan handler. Atau yang kedua, menyebarkan atau menaruhnya atau propagate ke calling environment. Handling exception, yang mana ini bukan skema dari handling exception, dari declare, begin, dan exception ini begin ini dimana exception ini terjadi, dan exception ini adalah dimana exception ini terjebak. Sama ini begin ini, tapi jika menggunakan propagate exception, maka di exception ini tidak diterabet, tapi exception propagate mengcalling environment. Exception type pertama, predefined Oracle server. Yang kedua, non predefined Oracle server. Ini merupakan implicit REST yang terjadi implisit. User defined merupakan explicit REST. Trapped exception, dimana ini merupakan sintak yang digunakan untuk trapped exception. When statement exception 1 or exception 2, then statement 1 statement 2. Seterusnya, Trapping exception guidelines. Kata kunci exception memulai tahap exception handling. Beberapa exception handler diperbolehkan. Hanya satu handler yang diproses sebelum meninggalkan blok. When other adalah causal trigger. Menangkap predefined Oracle server error. No data found. Too many rows. Invalid cursor. Zero divide to all on index. Ini merupakan sintak dari predefined exception. Pertama, exception when no data found, then lakukan perintah ini. Lalu when too many rows, then lakukan ini. Dan when other, selain itu lakukan ini. Statement ini menangkap non predefined Oracle server error. Ini skemanya. Pertama, declare, lalu ke asosiasinya dan referensinya yang merupakan exception handling section. Beri nama pada exception, lalu kode the pragma exception init, dan yaitu handle the reset exception. Non predefined error trap for Oracle server error number main 2292 yang integrity control violence. Yang pertama, ini merupakan exception. Ini kebutuhan gitu ya. Function of trapping exception. SQL code mengembalikan bilangan numerik untuk kode yang error. SQL RAM mengembalikan pesan yang berhubungan dengan nomor yang error. Contoh, ini penggunaan SQL code dan SQL RAM, dimana nanti akan ditambah pada sebuah variabel penampung yang
SQL code untuk mengambil tadi, seperti SQL code untuk mengambil yang error, dan yang SQL mengambil pesan yang berhubungan dengan number yang error. Ini kan skemanya. Mana declare section, res ini executable section, dan reference ini exception handling section. Ini bernama exception. Lalu secara eksplisit membangun exception dengan menggunakan kata rise. Yang terakhir dalam menangani exception yang dibangun. User define exception. Define ini declare ini akan mendeklar sebuah exception. Lalu ketika rise invalid ini exception ini di rise, lalu ini penanganannya. Jika invalid department, lalu lakukan ini calling environment ISKA plus menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Procedure builder menampilkan pesan dan jumlah error ke layar. Oracle Development Form mengakses pesan dan jumlah error yang dipicu oleh dimaksud dari fungsi-fungsi packet error code dan error text. Precompiler application itu mengakses sejumlah exception melewati struktur data dari SQL CA. Enclosing PL SQL block itu menangkap exception dalam rutinitas exception handling saat menutup blok. Propagating exception, yang mana pada ini melakukan propagasinya, mana pada bagian ini ada select update nya, dan if SQL not found maka rise pada exception ini di rise. Lalu ini untuk penanganannya, handlingnya. Sebab ini dapat menangani sebuah exception atau memberikannya ke closing block. The rise application error prosedur syntax rise application error number, lalu message true atau false. Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk masalah pesan error user define dari subprogram yang sudah masuk. Anda dapat melaporkan error ke aplikasi Anda dan menghindari untuk mengembalikan unhandled exception. Digunakan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama, executable section dan exception section. Mengembalikan kondisi error ke user secara konsisten dengan error server Oracle yang lainnya. Ini merupakan contoh pada executable section, di mana dalam browser begin, di mana ini rise application error ini. Lalu ini pada exception section pada browser exception ini. Nah, ini ada rise error. Ringkasan pada praktikum kali ini yaitu pada materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari bahwa satu jenis pengecualian. Yang pertama predefine Oracle server error, yang kedua non predefine Oracle server error, dan yang terakhir ada user define error. Exception trapping, exception handling. Yang pertama menangkap exception yang ada di dalam PL SQL block. Yang kedua propagate the exception. Latihan soal pada praktikum kali ini yaitu pertanyaannya adalah apakah yang dikerjakan program di atas. Pada program ini untuk menyeting server outputnya menjadi on, lalu variabel p gaji declare ini variabel p gaji emp.sal type-nya sama dengan emp percent type-nya, jadi tipenya sama dengan emp.sal yang sama dengan p gaji yang atas ini. Ini untuk input, dan lalu tampung inp.ename percent type yang tipenya berupa ename tampung ini. Begin, ini prosesnya. Select ename into tampung, select ename namanya ke dalam tampung dari
dari tabel IMP di mana sal sama dengan P gaji yang diinputkan ini tadi. Lalu tampilkan gaji tersebut yang memiliki pegawai pertama tampung ini, gajinya ini. Lalu exception ini untuk penanganan jika pertama, jika data tidak ditemukan maka tampilkan tidak ada data. Jika terlalu banyak row maka tampilkan lebih dari gaji pegawai punya gaji itu jika pada ini terdapat row yang beberapa row yang sama. Lalu jika ada maka selain di atas akan terjadi suatu kesalahan. Lalu pertanyaan kedua ada, kalau nilai ini hasilnya apa? Mari kita coba. Kita masuk pada, kita kopikan ini ke dalam SQL Plus. Kita masuk, kita kopikan, lalu kita execute, sehingga akan tampil seperti ini, yang mana enter value for P gaji. Ini pertama kita masukkan yang 800, lalu klik continue. Sini pada ini terjadi kesalahan pada ini, yaitu sal ini karena tidak ada kesalahan. Nah, kita ganti karena stafnya yang ada hanya salary, maka kita ganti Java dengan salary. Lalu kita coba lagi, hasilnya akan kembali seperti tadi. Kita isi 800 lagi, lalu kita scroll. Sekarang ternyata pada ini tidak ada name. Nah, kita ganti, kalau ada setahu saya ada first name sama last name, maka kita akan coba pakai yang first name saja. Kita execute, lalu kita masukkan tadi 800. Nah, kita ternyata masih ada salah, itu ini ini kita ganti first name. Ada lagi. Kita jalankan lagi dan kita masukkan lagi 800 dan kita continue, sehingga hasilnya akan seperti ini. Karena di sini kita masukkan 800 dan tidak ada data, jadi akan ditampilkan exception yang preset tidak ada. Nah, kita coba yang lain. Sini 1250, 1250. Kita execute, lalu kita masukkan 1250, lalu kita sama. Pada kali ini juga tidak ada data yang ada, maka itu kita akan coba lagi untuk yang terakhir, yaitu 999. Kita execute lagi, kita masukkan 999 dan kita hasilnya akan sama, tidak ada data. Ya, sekian penjelasan tentang praktikum kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.